Shalom, selamat pagi bagi sidang jemaat sekalian. Shalom. Di sini saya akan membacakan berita jemaat sedikit. Undangan untuk seluruh jemaat GKE Ephatha Salam Babaris untuk menghadiri pernikahan kudus dari Mbak Fitri Susanti dengan Bapak Suharyanto yang akan diadakan besok tanggal 2 Agustus 2020 tanggal 3 Agustus 2020 bertempat di gereja ini yang dipimpin oleh Bapak Tri Yulianto STH. Jamnya jam 10 tepat kita melakukan ibadah pemberkatan pernikahan kudus dari Mbak Fitri dan Mas Suharyanto, dan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan sekarang di era new normal, dengan mohon maaf mungkin Bapak Pendeta sudah menyampaikan kepada kedua belah pihak keluarga, protokol kesehatan akan tetap kita laksanakan, cuma ada tambahan di sini. Yang masuk di gedung gereja ini besok kita seluruh jemaat GKE Ephatha Salam Babaris dan juga saksi dari kedua belah pihak mempelai, saksi utama bisa orang tua, dan sisanya yang menjadi undangan di luar dari GKE Ephatha Salam Babaris bertempat di luar, kita akan menyiapkan. Terus besok wajib menggunakan masker tetap ya. Kita 100% sudah menggunakan masker, dan tolong untuk keluarga besok dipesankan dari rumah memakai masker, cuci tangan seperti biasa tetap, dan disampaikan, karena kan kalau umpamanya besok kita sampaikan tamu dari luar tidak boleh ke dalam, kan itu kurang etis ya. Jadi yang berhak mengatakan itu pihak keluarga, dari rumah itu sudah dipadahi. Bagi keluarga, undangan dari luar boleh ikut, tapi di sebelah. Mungkin besok juga kan mungkin ada pengumuman secara tertulis dari Bapak Pendeta. Jadi ini demi kesehatan kita semua, karena kita sama tahu bahwa jemaat kita hampir 30% itu manula. Jadi faktor resiko terhadap COVID ini pemberatnya ada. Jadi kita nggak mengatakan bahwa tamu dari luar itu pembawa, tidak, tapi kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Dan buat mbahnya yang jemaat di sini tetap salamnya sama ya. Begini, tidak ada kontak fisik, jaga jarak, pakai masker dan tetap supaya ibadah kita ini bisa kita lanjutkan terus menerus, tidak ada yang tumbang di perjalanan, dan mudah-mudahan corona ini segera berlalu dan era new normal yang pakai masker ini gak lama kita pakai. Jadi sekian, dan mohon maaf ketidaknyamanan ini terutama bagi keluarga yang akan menikah besok. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu.
Salam. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini melaksanakan ibadah kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah pandemi seperti saat ini, apabila kita ingin beraktivitas secara normal, maka kita harus mau dan mampu berubah ke dalam tataran baru untuk mencegah penularan dan menjadi klaster baru di daerah kita. Untuk itu mari kita bersama-sama ibadah. Pelaksanaan ibadah kita pada hari ini secara khusus kita memohon, kita berlindung kepada Kristus agar kita dihindarkan dari penyakit COVID yang mengerikan ini. Baiklah, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita puji nama Tuhan dengan PKJ nomor 2. Mulia, mulia, mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita habiskan ibadah pada pagi yang indah ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut kembali dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 43 ayat pertama sampai ke 4. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari Tuhan kami beserta jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu, menghapus segala dosa dan kesalahan kami, serta mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami pada hari-hari yang telah kami lewati, dan atas kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami pagi hari ini, Kau perkenankan kami untuk berkumpul di rumah yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Pada pagi hari ini kami menyerahkan jiwa raga dan kehidupan kami di dalam tangan. Kiranya bebaskanlah kami dari segala sakit penyakit yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga kami dapat terhindar dan selamat oleh kasih dan pertolongan yang datang daripada-Mu. Tuhan, kami merasa kami tak mampu berbuat sesuatu kecuali atas pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima apa yang kami lakukan pada hari ini dalam gerak kami, dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan syukur dan terima kasih ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini ambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat kelima sampai dengan yang ke-11, dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian bunyinya. Kepada sidang jemaat kami persilakan untuk menyimak Alkitabnya masing-masing. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita puji nama Tuhan kembali
dengan PKJ nomor 127 ayat 1 dan 4. Jadilah Tuhan kepada saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta dan Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan kita pada pagi yang indah ini dari saya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebenarnya firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujilah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan, pada saat yang berbahagia ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga merindukan Engkau berkata-kata melalui firman yang sebentar lagi kami akan baca dan juga kami akan renungkan. Pimpin dan sertai kami, sehingga kehendak-Mu, rancangan bagi kami semua boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam nama-Mu. Amin. Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima dengan berikut: seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum masuk dalam perenungan ini, kami mengucapkan kepada seluruh pemuda-pemudi kita, mengucapkan selamat karena pada saat ini kita merayakan Hari Pemuda kita atau Pemuda GKI. Mungkin kita mengatakan enak Pak, bersuka cita, bertepuk tangan karena kita merayakan sebuah pesta seperti itu. Dan jangan lengah bagi rekan-rekan pemuda dalam kondisi ini, akhirnya semuanya tak ada kegiatan apapun dan akhirnya menjadi terjerumus di dalam dan hancur sudah masa depannya. Justru pada saat ini kita harus memikirkan masa depan, bagaimana caranya dalam masa pandemi seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kaitannya kita pada saat yang berbahagia ini ketika kita memperingati Hari Pemuda? Dan tema yang kita angkat pada saat ini adalah undangan keselamatan. Pak, kalau undangan berarti kita pesta, Pak. Kalau undangan berarti kita makan-makan besar. Kalau undangan berarti kita menyatakan sukacita yang luar biasa. Benar. Sukacita yang kayak apa yang kita inginkan? Sukacita yang melupakan segala sesuatunya, aturan-aturan, itu bukan sukacita. Pesta yang melupakan segala aturan ketentuan juga bukan pesta, tetapi mendatangkan malapetaka. Ini yang kita pikirkan, yang kita rumuskan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika membaca nas ini, saya teringat ketika berada di wilayah Kalimantan Barat. Mereka di sana sering melakukan pesta pora. Pesta silih berganti. Setiap hari pasti ada pesta. Berbagai macam makanan pasti ada. Apalagi mereka di wilayah Kalimantan Barat mayoritas adalah Cina. Pasti kita tahu masakan makanannya. Pasti luar biasa. Hingga pada saat ini, dari bulan Januari sampai nanti bulan September, tidak henti-hentinya. Makanya kami membuat peraturan bahwa pesta boleh dilakukan, tetapi akhir dari September semua harus tutup pesta. Kenapa? Karena dari September sampai nanti Desember itu adalah persiapan untuk Natal. Tidak ada lagi yang berpesta pora, mabuk-mabukan, dan akhirnya membuat malapetaka. Dan Desember tidak boleh ada yang katakanlah mabuk. Dan itu pun sudah kami himbau, walaupun ada pesta kami duduk ibadah dulu, baru selesai ibadah kita datang pada pesta. Itu yang disebut dengan pesta di wilayah Kalimantan Barat. Dan undangan setiap hari ada. Dan di pastori pun penuh dengan makanan itu. Kita tahu makanan Chinese itu kayak apa. Efeknya ya saat ini seperti saya, kolesterol tinggi. Seperti itu. Tapi bukan berarti Pak saya menolak. Tidak. Tidak dalam hal ini. Apa sih sebenarnya tentang undangan tadi? Kalau dalam undangan pesta ada artis Pak. Iya. Luar biasa berjoget siang malam. Benar. Makanan luar biasa melimpah. Benar. Apa pentingnya di situ?
apalagi Hari Pemuda pada saat ini. Kita peringati pemuda. Memang pemuda memiliki jiwa pesta pora, memiliki kondisi yang luar biasa kuat semuanya. Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Apakah kita mau berfoya-foya? Tidak memikirkan masa depannya nanti? Seperti itu. Begitu juga dengan Yesaya yang telah bersaksi menuliskan pada pasal yang ke-55 ayat yang 1 sampai ayatnya yang ke-5 ini. Sebenarnya orang-orang Israel sudah terbebas dari malapetaka. Orang-orang Israel ingin mengatakan kegembiraannya yang luar biasa karena mereka sudah pulang dari masa-masa pembuangan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika di dalam masa pembuangan di padang pasir yang begitu luas yang tidak ada ujungnya selama lebih dari 40 tahun berkeliling-keliling. Sekarang sudah datang di tempat yang Tuhan tentukan. Apa yang dilakukan mereka? Mereka berkeliling-keliling. Wah, luar biasa Pak, letihlah pastinya badan kita. Galau, mau kayak kita berbuat apa lagi Pak? Semua persediaan tidak ada. Semuanya habis dalam masa-masa pembuangan. Bahkan Tuhan sudah memberikan gantung, sudah memberikan makanan dan segala sesuatunya ada, disertai semuanya oleh Tuhan kita. Tetapi apa yang mau dikatakan? Dia selalu mengeluh. Dia merasa galau. Mereka merasa mengatakan, loh Pak, kok kayak begini ya Pak ya? Itulah orang-orang Israel. Ketika pada masa-masa kesusahan, pada masa-masa ya tidak menentu, mereka menggerutu. Tetapi apakah Tuhan tetap diam? Tidak. Ini yang kesaksian oleh Yesaya pada ayatnya yang pertama dan yang kedua. Itu adalah wujud nyata bagaimana pemeliharaan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika hal itu terjadi, kita galau, diam terus, stres atau depresi, pastinya kita tidak mampu menahan beban yang begitu luar biasanya dalam kehidupan ini. Kalau orang belajar dalam Alkitab, tidak mengatakan kecil aja itu, nah belum besar. Ya, artinya apa? Penyertaan Tuhan di dalam kondisi apapun, serahkan kepada Tuhan. Jangan kau tanggung sendiri. Di dalam hal jangan sok kuat, jangan sok hebat. Mohon maaf, dalam kondisi ini banyak yang mengatakan di YouTube, saya Pak tidak takut dengan corona. Monggo, silahkan. Itu belum kena. Kalau sudah kena, ya kelopak-kelopak Tuhan. Itulah yang terjadi. Bagaimana dalam hal pemeliharaan Tuhan? Kita harus waspada. Yang penting di situ. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kedua, ketika dalam hal ini Tuhan ingin mengundang kembali orang-orang yang sudah tercerai-berai, orang-orang yang sudah berhamburan ke sana kemari, datang kepadaku, berkumpul dengan aku kembali, menyatakan kasih kemuliaan kepadaku. Nah itu konteksnya. Yesaya ini adalah ingin mengumpulkan kembali, melihat kekuasaan Tuhan itu kayak apa. Bukan lagi seperti ketika kita dalam masa-masa di padang gurun atau pada masa-masa pembuangan. Bukan lagi. Tetapi pada saat ini adalah Tuhan itu hadir. Tuhan itu ingin menyatakan, Tuhan itu juga, ini loh saya sudah peliharakan. Dan ketika Tuhan mengundang, bukan hanya sekedar, oh Tri saya undang kamu seperti ini, oh orang-orang Israel kamu sudah saya undang. Tidak. Ketika Tuhan mengundang kita dengan kasih-Nya, dengan pemeliharaannya, berarti Dia telah mengangkat kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana Pak mengangkat? Apakah kita diangkat terus digendong? Iya, kalau bahasa Alkitab seperti itu, mengangkat. Tetapi di dalam hal ini adalah kita dialihkan dari yang dulu tidak baik karena berubah menjadi
yang lebih baik lagi. Pasti ada syaratnya, tidak ada namanya gratis. Syaratnya banyak. Asalkan engkau setia, asalkan engkau waspada, asalkan engkau selalu berpegang teguh kepada ketetapanku, bukan ketetapanmu. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan yang kedua, ketika sudah Tuhan mengundang kita, berarti ada masa depan yang gemilang. Tidak mungkin berdiam diri, oh sudahlah kamu sudah tak undang. Tidak. Pastinya ada nanti masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sadar semuanya. Kadang-kadang kita sudah, mohon maaf, ngeluh duluan. Kadang-kadang kita mengatakan, aduh, ya sebegini aja lah aku. Apa namanya? Bersyukur. Itu di luar. Belum ada hal-hal tertentu yang nantinya, oh ketika kita berbuat kecil apapun nanti ada hal-hal yang luar biasa. Tidak mau berkeringat katanya. Tidak tahunya ya seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal-hal yang dinyatakan adalah yang pertama, apa sih sebenarnya haus? Pak, saya haus, nanti saya akan berikan air. Kalau di padang gurun seperti itu, saya kelaparan berikan burung puyuh. Saya kehausan, nanti saya akan jadikan ada sumber air lagi. Haus ini adalah bagaimana air kehidupan itu mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Secara materi sudah ada, sudah real, tidak mungkin kita akan kekurangan. Tetapi yang tadi yang membuat kita hidup air kehidupan ini belum tersentuh bagi setiap orang-orang, bahkan bagi kita sendiri. Karena apa? Yaitu terhimpit akhirnya. Tetapi ketika keterhimpitan itu, kalau kita mengingat Kristus, semua akan sirna. Yang kedua, syaratnya simpel, dengarkanlah. Semua orang pasti mendapatkan alat bantu dengar atau pendengaran kita, indera pendengaran kita dari Tuhan, pasti. Tapi di dalam hal ini bahasanya sema, yang artinya adalah bukan hanya mendengar, tetapi di dalam hal ini harus ada pengaturan diri. Jauhkan pengertian. Ini adalah pengaturan diri sehingga kita mampu mendengar pesan. Berarti yang diinginkan oleh Yesaya ketika kita mau mendengar, berarti diri kita ini harus diatur dulu oleh Tuhan. Jadi kita mampu mendengar firman Tuhan. Bukan kalau kita mendengar dengan pemikiran kita sendiri, tidak mampu pasti tentunya. Yang kedua, bagaimana dengan pengetahuan akan Tuhan itu sendiri? Kita sadar, yang kita dalam terus tadi, kita ada di antara kita. Benar. Tapi bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan bagaimana? Apakah yang saya sudah percaya pada Yesus? Tetapi apa yang kita lakukan masih belum menunjukkan bagaimana kehidupan di dalam persekutuan. Sama saja belum sampai ke sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, undangan ini, undangan keselamatan bukan kita sudah Pak gratis saja. Benar, semua kita gratis. Iya, udara kita diberikan Tuhan gratis, kesehatan sudah gratis. Tetapi di dalam hal ini ada syaratnya. Syaratnya ini pun mutlak. Yang pertama, jangan mencari alternatif keselamatan di dunia ini selain daripada Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu. Tak nego sih kita kan. Nego,
Tapi kalau nanti ada Tuhan menghukum, Tuhan menilang kamu, jangan tanya saya. Seperti itu. Mau mencobai Tuhan, jangan. Hati-hati. Di dalam hal segala sesuatu pasti bisa. Tetapi kita pasti ingat, Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Yang kedua, di dalam hal ini adalah momen undangan ini di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Ini adalah kesempatan emas kita untuk merespon bagaimana firman Tuhan itu ada. Ini adalah respon kita bagaimana firman Tuhan itu muncul di dalam kehidupan kita. Bukan seenak itu, oh saya sudah hidup. Sudah, firman Tuhan ada. Iya. Kenyataannya pun ada. Iya. Tapi ini adalah respon kita dari hati dan pikiran kita terhadap firman Tuhan. Menolakkan atau berdiam diri kita atau menunjukkan hal yang menyukakan hati Tuhan. Makanya di dalam Amos pasal yang kelima ayat 4 dan ayatnya yang ke-6a ingin menunjukkan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan berarti kita mencari dengan pemikiran kita, mencari dalam kehidupan kita supaya kita dapat hidup ini. Hidup tidak hanya tak saya hidup seperti ini saja. Tidak. Tetapi di dalam hal ini adalah terus bertumbuh, terus berkembang. Dan tidak galau dalam hal ini. Jangan dikecohkan dengan kehidupan seperti di dunia ini. Tetapi tetap berpegang teguh bahwa Tuhan ada di dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Pujilah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Lebih-lebih pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama. Dengan segala kondisi dan kehidupan kami Tuhan, Engkau boleh menengok. Dan kami pun pada saat ini menyerahkan Saudara Hatsul Haryanto dan Fitri Susanti Tuhan di dalam tangan pengasihan, di mana esok pagi akan dilakukan peneguhan nikah bagi dia. Pada esok pagi juga Tuhan, mereka berdua ini akan mengikrarkan ikatan kasih mereka, dan Engkau pun boleh menjadi saksi atas ikatan tersebut. Tuhan Yesus boleh berkati mereka semua, dan Tuhan boleh pimpin dalam agenda kegiatan tersebut. Begitu juga kami pun teringat dengan saudara-saudara kami yang pada saat ini belum sempat hadir, memuji dan memuliakan nama. Kiranya Engkau juga campur dalam kehidupan mereka semua Tuhan, sehingga mereka pun boleh berkat. Begitu juga kami menyerahkan keluarga kecil kami Tuhan, yang tempat kami boleh berkumpul jadi persekutuan terkecil bagi kami. Biarlah Engkau juga turut campur sehingga kami pun boleh dijauhkan dari mara bahaya yang akan terjadi. Hiburkanlah kami ketika kami mengalami kedukaan. Hiburkanlah kami ketika kami menghadapi jalan buntu dalam kehidupan kami. Atau Engkau boleh menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Kami yakin penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami pun boleh menyerahkan seluruh agenda kehidupan kami, rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu senantiasa melindungi Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan menuntun langkah kami Tuhan, sehingga kami pun memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang berkerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan syukur telah disediakan amplop di tempat masing-masing. Kita puji nama Tuhan dengan PKJ nomor 153. Bait pertama dan yang kedua, pakailah seluruh hidupku. Kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan syukur bagimu Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan itu banyak berkat yang kau limpahkan kepada kami. Seperti inilah persembahan kami, ya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Tuhan Yesus bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara dimohon untuk berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita menggerakkan pengakuan iman rasuli kita dan diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sebagai penutup kita puji nama Tuhan dengan PKJ nomor 241 ayat yang pertama saja. Kita tahu akan hari esok.